Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan materi kompensasi mengenai The Role of Labor Cost in the Retail Electronics and Airlines Industry atau peran biaya tenaga kerja dalam industri elektronik, retail, dan penerbangan. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Andrean selaku moderator, kemudian ada Anita Putri Indasari, Muhammad Arif Rahman, Juhrian Syah, Zakaria, dan Muhammad Redu Takdir. Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelum lebih dalam mengenal apa itu peran biaya tenaga kerja dalam industri elektronik retail dan penerbangan, saya akan menjelaskan definisi kompensasi dan pengertian dari biaya tenaga kerja dalam industri elektronik retail dan penerbangan. Kompensasi adalah imbalan yang diterima oleh karyawan atas kontribusi yang dilakukan pada perusahaan. Imbalan ini bisa dalam bentuk finansial seperti gaji, tunjangan, dan bonus. Selain itu juga bisa dalam bentuk non-finansial seperti fasilitas, pengakuan, dan kepuasan kerja. Peran biaya tenaga kerja dalam industri elektronik retail dan penerbangan mengacu pada bagaimana pengelolaan untuk tenaga kerja memengaruhi operasional, profitabilitas, dan dinamika persaingan di kedua sektor tersebut. Bagaimana sih penerapannya dalam dunia bisnis? Jadi, penerapan biaya tenaga kerja dalam industri retail elektronik dan maskapai penerbangan sangat memengaruhi operasional dan keuangan perusahaan. Dalam retail elektronik, perusahaan menggunakan teknologi seperti self-checkout dan otomatisasi gudang untuk mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual, menjaga efisiensi, dan menyesuaikan harga produk tanpa mengorbankan daya saing. Beberapa juga memindahkan operasi ke negara dengan biaya tenaga kerja lebih rendah untuk mengurangi biaya. Sementara itu, maskapai penerbangan menghadapi tantangan yang lebih besar karena ketergantungan pada tenaga kerja terampil seperti pilot dan awak kabin. Mereka juga mengadopsi otomatisasi bandara untuk mengurangi staf dan sering melakukan outsourcing fungsi inti guna menekan biaya. Negosiasi dengan serikat pekerja menjadi tantangan tambahan karena mogok kerja dapat mengganggu operasional. Maskapai sering menyesuaikan harga tiket untuk menutupi kenaikan biaya tenaga kerja, sambil tetap menjaga daya saing di pasar yang sensitif terhadap harga. Jadi, baik di retail elektronik maupun maskapai penerbangan, perusahaan harus menyimbangkan efisiensi, kualitas, layanan, dan manajemen biaya tenaga kerja agar tetap kompetitif. Selanjutnya, seberapa penting sih peran biaya tenaga kerja dalam industri elektronik retail dan penerbangan? Peran biaya tenaga kerja dalam industri elektronik retail dan penerbangan penting karena biaya tenaga kerja adalah komponen utama yang mempengaruhi keberlanjutan dan profitabilitas perusahaan di kedua industri tersebut. Dalam industri retail elektronik, margin keuntungan cenderung tipis dan persaingan sangat ketat. Oleh karena itu, mengelola biaya tenaga kerja secara efektif adalah kunci untuk tetap kompetitif dan mampu menawarkan harga yang menarik bagi konsumen. Perusahaan retail elektronik perlu menyeimbangkan antara menarik karyawan berkualitas dengan menjaga biaya operasional tetap rendah, karena biaya tenaga kerja seperti gaji, tunjangan, dan pelatihan seringkali menjadi salah satu pengeluaran terbesar. Selain itu, dalam industri maskapai penerbangan, tenaga kerja memiliki peran kritis dalam keselamatan, pelayanan, dan operasional sehari-hari. Biaya tenaga kerja di industri ini jauh lebih tinggi karena kualifikasi khusus yang diperlukan oleh pekerja seperti pilot dan teknisi. Selain itu, serikat pekerja memainkan peran penting dalam menentukan kompensasi dan kondisi kerja, sehingga maskapai harus menghadapi tantangan dalam mempertahankan tenaga kerja berkualitas sambil menjaga anggaran mereka agar tetap efisien. Pengelolaan biaya tenaga kerja yang tidak efektif dapat mengakibatkan tingginya harga tiket, berkurangnya layanan, atau bahkan penurunan kualitas keselamatan dalam penerbangan. Oleh karena itu, peran biaya tenaga kerja penting dalam manajemen sumber daya manusia, karena keputusan terkait kompensasi berhubungan langsung dengan motivasi, kinerja, dan retensi karyawan.
Pemangkasan biaya tenaga kerja tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap kualitas layanan atau kinerja bisa merusak reputasi dan loyalitas pelanggan, yang pada akhirnya merugikan perusahaan. Di sisi lain, biaya tenaga kerja yang terlalu tinggi bisa membuat perusahaan tidak kompetitif secara harga, terutama dalam industri dengan tekanan harga yang kuat seperti penerbangan. Ya, baik. Selanjutnya yaitu teori dan konsep yang terkait dengan peran biaya tenaga kerja dalam industri elektronik, retail, dan penerbangan. Jadi, ada 3 teori dan konsep yang terkait seperti teori keadilan, teori penguatan, dan kompensasi berbasis kinerja. Pada teori keadilan atau equity theory, fokus teori ini yaitu pada pandangan karyawan terhadap tentang keadilan dalam kompensasi. Karyawan membandingkan kompensasi mereka dengan rekan-rekan mereka dalam industri yang sangat kompetitif seperti retail elektronik dan penerbangan. Penting bagi perusahaan untuk memastikan bahwa kompensasi yang diberikan dianggap adil oleh karyawan. Ketidakpuasan dapat muncul jika karyawan merasa bahwa mereka tidak mendapatkan imbalan yang setimpal dengan kontribusi mereka. Berikutnya, teori penguatan atau reinforcement theory. Teori ini berfokus pada bagaimana imbalan dapat mempengaruhi perilaku karyawan. Dalam industri dengan biaya kantor tenaga kerja yang tinggi, seperti maskapai penerbangan, kompensasi yang baik dan sistem penghargaan dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi tingkat perputaran karyawan. Misalnya, bonus untuk kinerja tinggi dapat memotivasi karyawan untuk bekerja lebih keras. Yang terakhir, kompensasi berbasis kinerja atau performance-based compensation adalah pendekatan yang umum dalam industri yang kompetitif. Di retail elektronik, perusahaan dapat memberikan insentif kepada karyawan yang mencapai target penjualan. Di maskapai penerbangan, karyawan yang memberikan layanan pelanggan yang luar biasa dapat menerima bonus atau penghargaan. Model ini membantu perusahaan mengendalikan biaya tenaga kerja dengan memotivasi karyawan untuk berprestasi. Di sini kami juga memberikan contoh studi kasus yang terjadi di Indonesia. Yang pertama yaitu Electronic City. Retail elektronik besar seperti Electronic City menghadapi peningkatan biaya tenaga kerja karena penyesuaian upah minimum regional. Untuk mengelola biaya tersebut, perusahaan memutuskan untuk meningkatkan otomatisasi di toko dengan menambahkan sistem kasir otomatis yang mengurangi kebutuhan akan staf kasir. Meskipun ini membantu menekan biaya, perusahaan juga harus memastikan bahwa pelayanan pelanggan tetap baik, sehingga mereka melatih karyawan untuk menangani pertanyaan dan masalah yang lebih kompleks. Dengan demikian, perusahaan dapat menjaga kepuasan pelanggan sambil mengelola biaya. Contoh yang kedua yaitu Garuda Indonesia. Dalam industri penerbangan, Garuda Indonesia menghadapi tantangan serupa. Ketika biaya tenaga kerja meningkat, maskapai ini harus mempertimbangkan pengaruhnya terhadap harga tiket dan margin keuntungan. Untuk mengatasi hal ini, Garuda melakukan efisiensi operasional dengan merampingkan proses pelatihan untuk kru dan menerapkan teknologi baru dalam manajemen penerbangan. Meskipun upaya ini membantu mengurangi biaya, maskapai tetap harus memastikan keselamatan dan kenyamanan penumpang yang menjadi prioritas utama di industri penerbangan. Kedua contoh tersebut menunjukkan bahwa bagaimana biaya tenaga kerja mempengaruhi strategi operasional dan keputusan manajerial di sektor retail elektronik dan penerbangan di Indonesia. Selanjutnya akan diteruskan oleh pemateri berikutnya. Baik, kebijakan tentang biaya tenaga kerja dalam industri elektronik retail dan penerbangan pasti memiliki dampak, baik bagi karyawan maupun organisasi. Terdapat 4 dampak bagi karyawan, yaitu yang pertama, tingkat upah dan kesejahteraan. Kebijakan kompensasi yang menekan biaya tenaga kerja seringkali mengarah pada upah yang lebih rendah bagi karyawan, terutama di industri yang sangat kompetitif seperti retail elektronik dan penerbangan. Hal ini bisa berdampak negatif terhadap kesejahteraan karyawan karena mereka mungkin tidak menerima kompensasi yang memadai untuk biaya hidup atau tuntutan pekerjaan mereka. Yang kedua yaitu kepuasan kerja dan loyalitas. Upah yang rendah dan kebijakan kompensasi yang tidak adil dapat menurunkan tingkat kepuasan kerja, meningkatkan stres dan mengurangi loyalitas karyawan. Dalam jangka panjang, hal ini bisa menimbulkan angka turnover karyawan.
yang akhirnya dapat merugikan produktivitas dan kualitas layanan di organisasi. Yang ketiga, yaitu pengurangan manfaat dan jaminan sosial. Perusahaan di industri elektronik vital dan penerbangan mungkin berupaya untuk menurunkan biaya tenaga kerja dengan cara memangkas manfaat-manfaat seperti asuransi kesehatan, tunjangan pensiun, atau jaminan sosial lainnya. Hal ini dapat memperburuk kondisi kesejahteraan finansial dan fisik karyawan. Yang terakhir yaitu stabilitas pekerjaan. Dalam upaya mengurangi biaya tenaga kerja, perusahaan mungkin mengandalkan tenaga kerja kontrak atau paruh waktu yang dapat mengurangi stabilitas pekerjaan dan keamanan finansial bagi karyawan. Industri penerbangan dan retail seringkali terpengaruh oleh siklus ekonomi dan faktor musiman yang bisa mempengaruhi stabilitas pekerjaan. Berikutnya yaitu dampak bagi organisasi. Terdapat 5 dampak bagi organisasi. Yang pertama, efisiensi operasional. Menekan biaya tenaga kerja dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional dalam jangka pendek. Pengurangan biaya dapat mengarah pada harga produk dan layanan yang lebih kompetitif, sehingga meningkatkan margin keuntungan dan daya saing di pasar yang sensitif terhadap harga. Yang kedua yaitu kualitas layanan. Namun, pemotongan biaya tenaga kerja yang berlebihan dapat berdampak pada kualitas layanan. Dalam industri seperti penerbangan dan retail elektronik, di mana pelayanan pelanggan dan pengalaman pengguna sangat penting. Kurangnya tenaga kerja yang cukup terampil dan termotivasi bisa berdampak negatif terhadap reputasi perusahaan dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, hubungan karyawan dan serikat pekerja. Di kedua sektor ini, kebijakan kompensasi yang menekan biaya tenaga kerja bisa memicu ketegangan antara karyawan dan manajemen, terutama jika ada keterlibatan serikat pekerja. Di industri penerbangan misalnya, serikat pekerja sangat kuat dan kebijakan yang tidak mendukung hak-hak tenaga kerja bisa menyebabkan konflik, aksi mogok, dan penurunan moral kerja. Selanjutnya, yang keempat, turnover karyawan. Kebijakan kompensasi yang kurang kompetitif dapat meningkatkan angka turnover, yang berdampak pada tingginya biaya rekrutmen dan pelatihan untuk menggantikan karyawan yang pergi. Di industri penerbangan khususnya, turnover tinggi dapat mengganggu kelangsungan operasi yang lancar. Dan yang terakhir yaitu reputasi dan tanggung jawab sosial. Dalam jangka panjang, kebijakan kompensasi yang tidak adil dapat merusak citra perusahaan di mata publik. Dalam era kesadaran sosial yang tinggi, organisasi diharapkan memiliki kebijakan yang mendukung kesejahteraan karyawan. Dan kegagalan untuk melakukannya bisa berdampak negatif terhadap reputasi perusahaan dan brand mereka. Sekian materi dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Selesai sudah penjelasan materi dari kelompok 1. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan. Biaya tenaga kerja memainkan peran penting dalam keberlanjutan dan profitabilitas di kedua industri ini. Dalam retail elektronik, efisiensi dicapai melalui otomatisasi dan outsourcing untuk menekan biaya. Sebaliknya, industri penerbangan menghadapi tantangan lebih besar karena ketergantungan pada tenaga kerja terampil seperti pilot. Pengelolaan biaya tenaga kerja yang baik dapat meningkatkan efisiensi operasional, namun pemotongan yang berlebihan bisa menurunkan kualitas layanan, menimbulkan ketidakpuasan karyawan, dan bahkan konflik dengan serikat pekerja. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mayasari Dewi selaku dosen mata kuliah Manajemen Kompensasi. Saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga apa yang telah kami jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.